Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab Semar tidak suka dengan Islam. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Subakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah, yaitu Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker dan dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus, sebagai dahyang atau penguasa wilayah. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal sangat angker dan wingit pada zaman dulu kala. Saat itu Sultan Turki Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus tetap dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim ulama, ahli ruqyah, dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan, sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di gunung ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu hitam tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badranaya selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu, keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir.
yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palot. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Syarat yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat ibadah. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebar luaskan. Syarat yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Dan syarat yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang ke Arab-Araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goroh-goroh. Namun pamomong tanah Jawa, Ki Semar Badranaya marah besar karena ada yang menghina pertunjukan seni wayang kulit khas orang Jawa. Ada yang bilang seni wayang itu musyrik, menyembah setan, pokoknya budaya termasuk wayang itu tidak baik. Semar yang mendengar hal itu pun langsung naik pitam. Wayang ini jadi tuntunan, tontonan, tatanan, dan tantangan, kata Semar. Orang melihat wayang itu kalau benar-benar memperhatikan, itu bakal dapat ilmu yang baik, dapat ilmu yang bagus, dan dapat tuntunan dari falsafah Jawa. Wong Jawa ini halus, orang Jawa ini penuh dengan pesan pengingat. Ada nasihat orang Jawa, kamu jangan mau jadi tamu di rumahmu sendiri, jangan mau jadi orang lain di negaramu sendiri, ujar Ki Semar Badranaya.